Hari gini 1,2 juta bisa punya rumah baru loh. Satu lantai tapi punya 3 kamar tidur. Kayak gimana rumahnya? Ikutin terus videonya. Balik lagi sini, total areanya ada 3,3 hektar. Bakal dibangun 250 unit rumah dan di sini juga udah sebagian nih terbangun rumahnya. Oh ya, nantinya di sini bakalan dibangun jadi sebuah kawasan hunian berkonsep exclusive living, safety and comfort. Makanya di sini udah dilengkapi sama sejumlah fasilitas nih. Mulai dari automatic gate untuk gerbang utamanya. Akses keluar masuknya one gate system. Ada keamanan 24 jam, CCTV kawasan dan juga professional estate management. Untuk jalannya pun ini udah full di paving block ya, jadi terlihat lebih rapi. Di depan untuk yang boulevard itu ROE-nya sekitar 8 meter, sedangkan tempat aku berdiri sekarang nih ROE-nya 6,5 meter. Oke, langsung aja, kali ini kita bakalan home tour ke rumah yang ada di belakangku ini nih, namanya tipe Maple. Rumah satu lantai yang punya luas bangunan 44 meter persegi, luas tanahnya 66 meter persegi. Lebarnya 5,5 meter, panjang ke belakang 12 meter. Desain rumahnya modern minimalis, warnanya natural, dipadu aksen kaca, travertin, dan tali air yang memanjang dari atas ke bawah. Atapnya pakai genteng flat beton, bentuknya pelana bertingkat, jadi yang sisi lebih rendah tuh cover area kamar dan sisi yang lebih tinggi cover area ruang utamanya. Bisa dibilang ini tuh bentuk atap ideal ya untuk rumah di daerah beriklim tropis kayak gini. Jadi kalau turun hujan, airnya langsung mengalir ke bawah. So, minim bocor. Oke, kita bahas rumahnya ya. Mulai dari bagian depan, di sini udah tersedia area carport. Ukurannya 2,75 x 4 meter. Bentuknya melandai turun ke bawah. Finishingnya pakai rabat beton dan udah dikasih aksen garis tali air yang bentuknya nih kotak-kotak besar kayak gini. Fungsinya untuk jalur pembuangan air ke saluran drainase yang ada di bagian depan. Selain itu, di samping carport masih ada area taman depan. Ukurannya 2,75 x 3 meter. Cukup luas ya. Buat taruh koleksi tanaman hias, pastinya bikin fasad rumahnya kelihatan makin cakep. Next, di sini ada area teras kecil, area transisi dari depan sebelum masuk ke dalam rumahnya. Di sini juga bisa taruh tempat untuk rak alas kaki. Bagusnya tuh di atas udah dikasih topi-topian kayak gini. Jadi kalau turun hujan, area ini tetap kering ya, nggak becek. Plus topi-topian ini bisa jadi pelindung supaya air hujan tuh nggak nyiprat ngenain jendela dan juga pintu di bagian depan. Untuk bangunan rumahnya, dindingnya ini speknya udah double dinding dari Hebel. Kusen, pintu, dan jendelanya ini dari aluminium. Dan pintu utamanya ini pakai engineering door motif kayu dengan smart door lock. Bagian depan semuanya udah kita bahas, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Wow, kita sekarang udah ada di dalam rumahnya nih. Dan jujur first impression aku, begitu masuk nih rumahnya kelihatan cukup lega, terang sekaligus adem. Soalnya ini tuh ukurannya memang cukup lega, 2,75 x 3 meter. Terus terang juga ada jendela hidup di atas dan jendela mati di bawah yang jadi sumber cahaya alami. Untuk ceiling to floor-nya ini juga cukup tinggi teman-teman, 3,8 meter. Jadi airflow dalam rumah ini sangat baik ya. Di ruang utama ini bisa dijadikan sebagai tempat nonton TV kayak gini nih. For your info aja, untuk rumah ini dijual dalam kondisi unfurnished. Jadi untuk interior yang ada di rumah contoh ini hanya sekedar inspirasi aja. Kalau di ruang nonton ini nih dipakein sofa 2-seater kayak gini aja ya. Tapi kalau menurut aku, space sebesar ini sih kalau mau pakai sofa letter L pun juga masih oke banget loh. Nantinya untuk lantai yang didapat itu homogeneous style ukuran 60 x 60. Warnanya putih gading kayak gini nih dan udah dapat plin juga nih. Detailing penting yang sering terlupakan. Padahal ini penting banget untuk mencegah kerusakan dinding di bagian bawah. Misalnya kesenggol vakum cleaner, kain pel, atau yang punya anak batita lagi seneng main mobil-mobilan tuh, plin ini berfungsi jadi pelindung supaya mobil-mobilannya nggak ngehantam langsung ke bagian temboknya. Nice ya. Listrik di rumah ini juga udah dibekali daya 1300 watt. Dan bagusnya meskipun rumah ini satu lantai, tapi punya 3 kamar tidur. Kita lihat dulu ke bagian kamar yang ada di paling depan ya.
Nah, untuk kamar ini ukurannya 2,75 dikali 3 meter. Karena ini ukuran kamar yang paling besar di antara yang lainnya, makanya kelihatan nih dari interiornya diset jadi kamar tidur utama. Terus, coba deh teman-teman mendekat ke sini. Di kamar utama ini udah dikasih kaca jendela mati dan kaca jendela hidup yang bentuknya pipi horizontal memanjang ke samping seperti ini. Yang kelihatan dari tampilan fasada tuh waktu kita bahas di depan tadi. Tapi kalau buat aku sih, aku tuh suka banget sama kaca yang bentuknya kayak gini ya. Memberikan privasi tanpa mengurangi fungsinya. Kelihatan kan dari kamera sana kalau tetap terang. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahin stiker one way aja di kacanya nih. Jadi orang di luar nggak bisa lihat ke dalam rumah, sementara orang yang di dalam itu bisa lihat ke depan rumah. Dan kalau mau nikmatin angin sepoi-sepoi dari taman di bagian depan, jendelanya tinggal dibuka kayak gini deh. Nice ya. Next, berikutnya aku mau tunjukin kamar tidur kedua yang ada di sampingnya nih. Kamar ini ukurannya 2,75 dikali 2,5 meter. Kalau kamar yang ini difungsikan jadi ruang serbaguna. Jadi kayak ala-ala mini office from home gitu ya. Cocok banget kalau misalnya kamu tuh kerja tapi tuh mantaunya dari rumah, atau mungkin content creator, ini bisa difungsikan jadi mini studio. Tapi sebenarnya aslinya ini adalah kamar tidur kedua yang mungkin bisa difungsikan jadi kamar tidur anak atau mungkin kamar tidur orang tua. Bebas ya, karena memang bisa dikondisikan sesuai kebutuhan kamu. For your info aja, nantinya ini full tembok dan pintu ya, jadi nggak terbuka kayak gini. Dari kamar ini kita lanjut ke kamar mandinya nih. Ukuran kamar mandi ini 1,5 kali 1,5 meter. Untuk dindingnya ini udah full keramik ukuran 25 kali 40. Warnanya putih, jadi terlihat lebih berkelas dan kelihatan bersih gitu ya. Dan nanti kalau udah full keramik kayak gini nih, misalnya kotor atau basah, ngebersihinnya gampang, tinggal dilap aja. Untuk lantainya nanti yang didapat itu keramik ukuran 25 kali 25 yang anti slip, jadi nggak licin. Kalau sanitarinya ini udah dapat shower dan juga kloset duduk. Oh iya, tambahan lagi nih, septic tank di sini nantinya udah pakai teknologi biofil berkapasitas 550 liter. Jadi nanti pembuangannya bakal langsung terurai dan nggak akan mencemari lingkungan. Kalau dilihat-lihat, ini kamar mandinya masih kurang wastafel ya. Nah, kalau mau tambah wastafel, teman-teman bisa tempatkan wastafelnya di sini nih. Tinggal disesuaikan aja sama size-nya. Dan terakhir, untuk pintu kamar mandinya ini pakai jenis PVC. Jadi nggak bakalan rusak atau keropos tuh bagian bawahnya meskipun sering kena cipratan air. Berikutnya aku mau tunjukin kamar tidur ketiga. Kalau kamar tidur ini ukurannya 2,75 dikali 2,5 meter. Nah, ini setnya bagus banget ya. Desainnya tuh bener-bener minimalis tapi fungsional banget. Bisa kita lihat nih, di bawah ini bisa jadi ruang main anak. Sisi sebelah sini jadi ruang belajar anak, untuk buku-buku, mainan, bisa ditaruh di ambalan-ambalan sekitarnya. Dan di sampingnya ini ada lemari pakaian si kecil. Terus tempat tidurnya di mana? Nah, tempat tidurnya naik tangga ini dan tidurnya di atas ini nih. Wow, ini tuh interiornya bener-bener inspiratif banget ya. Buat kamu yang suka sama rumah tapi tuh baru dan full bangunan, pasti bakalan suka sama rumah yang satu ini. Kenapa? Soalnya rumah ini tuh bisa dibilang udah full tertutup seperti ini. Di sini ukurannya 2,75 kali 3,5 meter. Kalau dilihat nih lantainya pakai motif kayu kayak gini. Tapi nanti realnya yang didapat itu sama kayak di ruang utama tadi. Homogeneous style ukuran 60 kali 60. Di belakang sini ada penempatan area dapur. Nanti yang didapat baru meja beton, zinc dan juga keran. Kitchen setnya ini belum termasuk ya. Kalau mau ditambahin, boleh banget buat mempermanis tampilan area dapur. Sekaligus bisa bikin storage tertutup kayak gini nih, buat naruh perabotan keperluan saat masak. In case kalau dirasa space dapurnya kekecilan, tinggal di-extend aja deh ke samping sini. Terus kita lihat di sana udah dikasih stop kontak untuk colokan listrik. Bisa taruh kulkas mungkin di sini atau dispenser. Dan space di sebelah sini juga udah dikasih untuk penempatan dining area. Muat nih kalau misalnya mau pakai 4 kursi atau 1 meja panjang juga masih oke ya. Wah, bagus ya rumahnya.
Bener-bener ya, ini tuh rumah baru, tapi minim biaya renovasi. Tahu nggak kenapa? Karena selain temboknya nih udah full ketutup sampai ke atas, backyard kanopinya juga udah include dalam pembelian. Meskipun nanti dapatnya nggak solar set kayak rumah contoh ini ya, yang didapat nanti dari bahan alderon bening. Tapi lumayan loh, karena setahu aku biaya buat bikin kanopi penutup gitu tuh itu lumayan pricey, saving cost banget kan? Dan meskipun ini udah ketutup, tapi tetap berasa adem. Soalnya di sini udah dikasih susunan bata roster yang memanjang ke samping buat sirkulasi udara. Next, aku mau tunjukin area ruang terakhir di rumah ini di balik sliding door kaca. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah service areanya teman-teman. Ukurannya 2,75 kali 1 meter. Teman-teman bisa taruh outdoor AC di sebelah sini ya. Jadi kalau mau di service juga tukangnya gampang ngebersihinnya. Selain itu, teman-teman bisa manfaatkan ini juga jadi laundry area. Taruh mesin cucinya di sebelah sini nih, udah dikasih colokan listriknya. Dan di sini bisa ditempelin untuk gantungan buat taruh jemuran yang udah dicuci. Pastinya kebantu banget ya, selain atasnya ini void, juga kebantu hawa panas dari outdoor AC. Jadi cucian pastinya cepat kering. Nice! Bagus kan rumahnya? Sekarang aku mau kasih sedikit informasi mengenai Harmony Park Residence. Perumahan ini dikembangkan oleh Vistaland Group, developer yang udah berkarya sejak tahun 2007, membangun lebih dari 56.000 properti di Bogor, Tangerang, Karawang, Serang, Bekasi, dan Semarang. Dimana build quality-nya tuh udah terbukti berhasil dengan berhasil meraih 35 penghargaan. Lokasinya ini tuh ada di Jalan Gunung Kapur, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Buat patokan aja, dari sini estimasi cuma 10 menit ke RSUD Cilengsi, 15 menit ke Taman Buah Mekarsari, 20 menit ke Mall Metropolitan Cibubur, 25 menit ke pintu tol Nagrak, dan 20 menit ke Terminal Cilengsi yang bisa akses ke berbagai wilayah di Jakarta. Selain itu, fasilitas di sini juga oke banget dan udah siap pakai. Ada fasilitas clubhouse dengan private swimming pool buat habisin waktu bersama keluarga di akhir pekan. Selain itu, ada fasilitas jogging track dan outdoor gym buat kamu yang hobi berolahraga. Ada fasilitas children playground dengan berbagai permainan buat memanjakan si kecil, sarana ibadah musola, dan juga deretan ruko di bagian depan. Untuk harga rumah tipe Maple di Harmony Park Residence dijual dengan harga mulai 350 jutaan, cicilannya mulai 1,3 jutaan per bulan. Teman-teman cukup booking fee 1,2 juta all in, DP-nya 0%, free pajak pembeli, free biaya notaris, dan free biaya KPR. Tambahan lainnya, free taman depan, free smart door lock, free backyard canopy, free sliding door di bagian belakang, dan free mesin air. So gimana nih buat teman-teman yang suka sama rumahnya dan minat untuk beli rumahnya? Untuk info lebih lengkap atau mau janjian survei lokasi, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya.